Salam Alhim pada tiga pribadi yang sudah ada bersama-sama dengan kami di muka bumi ini. Bapak Yahweh, Yeshua, Masih Elohim, Bapak Surgawi, Pak Eman Lahagu II. Salam Alhim pada Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, King of the Kings, Alpha dan Omega, Pangeran Ilahi, Pak Aditya Nugrahanto. Salam Alhim pada mempelai yang cantik mempesona Ibu Fei, yang adalah Roh Kudus itu sendiri, Roh kebenaran yang sedang berseru-seru di padang gurun dunia, dan Ratu Adil sendiri. Salam Elohim pada semua saudara-saudaraku yang ada di nonton saat ini. Dan saya akan bersaksi pujian dan firman. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa hamba mengenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mau datang kembali ke hadirat yang kudus. Saat ini Bapa mengucap syukur, terima kasih Bapa, karena kasih sayang Tuhan selalu melimpah pada hamba dan anak cucu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba akan menyaksikan firman-Mu, menyuarakan suara kebenaran-Mu, layakkan hamba Bapa, pakailah hamba-Mu sebagai alat tangan-Mu untuk menyuarakan suara kebenaran di dunia yang gelap ini. Ampuni dosa dan salah hamba Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, bersyukur dan bermohon pada Bapa surga. Haleluya, 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 amin. Saya akan memuji satu pujian yang mengatakan demikian sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima yang berkata demikian. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Di dalam surat 2 Timotius saat ini dikatakannya, kita harus di hadapan Allah dan Kristus Yesus akan menghakimi semua orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ya, ini kita diperintahkan untuk memberitakan firman Tuhan, menyuarakan suara kebenaran. Dan ayat yang kedua, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah yang dan nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Yaitu kita harus memberitakan firman Tuhan dengan baik. Kita harus siap sedia di waktu susah, di waktu senang, atau di waktu apapun Bapak. Saudara-saudaraku, jangan kita banyak alasan. Kita diberi tugas memberitakan suara kebenaran, baru kita banyak berdalih. Artinya banyak alasan. Oh, tidak bisa karena begini, tidak mampu, oh tidak begini, tidak bisa. Tuhan tidak menghendaki anak-anak Tuhan yang selalu menolak di dalam pelayanan dan banyak alasan dilakukan. Itu pernah Bapak Yahweh pernah mengatakan begitu. Banyak dikasih tugas menolak. Inilah yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Beritakanlah firman dan sedialah di waktu apapun, situasi kondisi apapun, kita tetap menyiapkan menyuarakan suara kebenaran melalui pemberitaan firman Tuhan. Dan kita harus menegur kalau mereka berbuat salah, kita harus tegur dan menasihati mereka yang sudah berbuat kesalahan dengan kesabaran dalam mengajar. Kita mengajar harus dengan sabar, bukan dengan emosi. Kalau kita mengajar pada orang-orang yang belum mengenal Tuhan dengan betul,
Dan pada ayat berikutnya dikatakan ketiga, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan. Ya, mereka mengumpulkan apa ya, guru-guru, ya istilahnya guru-guru palsu untuk mendengar supaya apa yang mereka dengar enak di telinga mereka. Mereka tidak mau ditegur. Apa kata Bapak ya, mereka ditegur, mereka menerima dengan manis, tapi di belakang mereka bersungut-sungut. Dalam hati mereka marah, tidak mau ditegur. Ya, itu yang terjadi zaman dahulu, zaman sekarang juga sudah terjadi. Ditegur, tidak mau mereka apa di hadapan kita mereka terima, tapi di balik itu mereka tidak senang ditegur. Itu terjadi pada anak-anak Tuhan di dimanapun berada. Dan pada ayat keempat, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongengnya. Kalau cerita-cerita dongeng, cerita-cerita hayalan, cerita apa mereka mau dengar. Tapi kalau berita firman Tuhan, suara kebenaran mereka tidak mau dengar. Malah pemberita-pemberita, Pak saksi-saksi surga sudah memberitakan firman Tuhan, kami dikatakan penyesatlah, kami sudah disesatkan dengan mengikuti ketiga pribadi itu. Biarlah apa kata mereka, kita tetap jalan, lurus ke depan, mengikuti apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita anak-anaknya. Harus mendengar firman Tuhan, harus melakukan, bukan kita hanya menjadi pendengar, harus melakukan, jadi pelaku firman. Bukan hanya mendengar, kita mengajarkan, baru kita tidak sendiri tidak melakukan. Nah ini fatal bagi pemberita-pemberita firman zaman sekarang begitu. Mereka mau menegur tapi mereka tidak mau ditegur. Dan pada ayat yang terakhir, di ayat kelima dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemerintah Injil, dan tunaikanlah tugas dan pelayanan. Ya, kita tetap sabar, kita tetap lakukan tugas yang kita ditugaskan untuk menyuarakan suara kebenaran, memberitakan firman Tuhan, dan kita harus kuasai diri kita. Jangan sampai kita terpancing emosi, kita marah. Akhirnya percuma kita menyuarakan suara kebenaran kalau sudah dengan hati sudah tidak ada damai sukacita. Ya, terlebih sekarang ya, perayaan peringatan kelahiran Tuhan Yesus 2025 tahun lalu. Kita ada apa? Damai sukacita karena Raja Damai itu sudah ada bersama-sama dari hati kita saat ini. Bersukacitalah senantiasa. Marilah kita merayakan perayaan Natal dengan hati yang tenang, sukacita, bertobat sungguh-sungguh dengan kesederhanaan yang kita hadapi saat ini. Demikianlah firman Tuhan saat ini, biarlah Tuhan Yesus yang menyempurnakan firman Tuhan saat ini. Mari kita memuji Tuhan penutup dan melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Terima kasih pujian dan kesaksian saat ini. Biarlah firman Tuhan yang saya sudah beritakan akan disempurnakan oleh Roh Kudus. Shalom, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Sampai kita ketemu di dalam video yang berikutnya. Terima kasih, Tuhan berkati kita. Salam.